Grazie. Jadi tetap ini. Iya. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita. Sini ceritain. Tempat di mana kita ngobrolin film, bukan dari sudut pandang kritikus, tapi dari sudut pandang kita yang suka nonton. Bareng kami berenam yang udah siap meracunin film terbaru. Bareng aku Cynthia, Aku Shiva, aku Nisa, aku Angel, aku Herina, dan aku Safira. Hari ini kita ramai banget karena apa? Karena film yang kita bahas ini sangat ramai dibicarain, yaitu judulnya sih manis, Home Sweet Loan. Tapi realitanya gak semanis itu, bro. Nah, film ini menceritakan tentang sebuah cewek yang bebas. Film ini menceritakan tentang si Luna, si cewek yang pekerja keras, tapi punya cowok yang berasal dari keluarga yang mapan, namanya si Satya. Masalahnya, Luna terus oke akhirnya dia masalahnya filmnya gak dikasih pantas buat si Satya. Akhirnya dia mulai hidup dalam kebohongan, kayak nyicil rumah, mobil, dan tampil seolah-olah dia rumah. Ya pokoknya itu tuh kayak membuat dirinya seolah orang yang menghasilkan padahal aslinya dia itu juga ditagih oleh tagihan tagihan lain. Nah, kita diajak melihat sisi toxic pressure dan gaya hidup. Nah, jadi filmnya itu sangat simpel, ringan, tapi itu banget loh. Terus udah tahu ya. Tadi punya aku ngomong apa itu kan? Kita di sini tuh diajak lihat toxic pressure dan gaya hidup. Nah, jadi filmnya itu sangat ringan, tapi real banget misalnya. Tapi nampak gak sih? Enggak. Kita di sini itu jadi podcast santai kamu di atas ya, tapi dia bisa sebagai karakter yang mandiri, kita bisa simpati tapi juga kesal. Nah, kalau aku paling sukanya tuh si Mia sih, temennya si Luna. Dia kan kalau di film itu kan kayak kaya kan, tapi dia bukan cewek manja gitu loh, tapi jadinya dia cewek yang peka dan cewek yang peka dan sadar sama temennya. Kalau aku sukanya karakter pendukungnya sih, teman-temannya Luna seperti logis, mereka tuh logis, dan untuk orang tuanya Luna baik sih, tapi kadang greget lihat kelakuannya. Yes, dan mereka semua punya chemistry yang bikin cerita ini makin menyala. Gak ada karakter yang cuma jadi doang. Kenapa bisa skenario dan filosofi itu juga halus gitu ya, nggak sok menggurui kita sebagai penonton, tapi malah ngajarin kita secara pelan-pelan untuk masuk ke film itu. Aku suka tentang satu sosial dan krisis identitas dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Jarang kalau film Indonesia bisa seperti Indonesia. Menurut aku packingnya juga bagus sih, nggak bikin bosen. Nah, setiap konfliknya ini dikasih waktu yang cukup, walaupun ada sih momen yang seharusnya bisa digali lebih dalam lagi.
Secara visual di sini tuh bagus banget loh pengambilan gambarnya, dari bagian rumah yang mewah sampai rumah yang dari rumah yang mewah sampai rumah yang sederhana itu dirangkum. Jadi ini menurut aku dibaca aja nggak sih, maksudnya dari teknis visual, musik dan sinematografinya. Iya, soalnya macam gila. Itu dibaca juga nggak sih? Sebenarnya tapi nggak apa-apa sih Joy. Jadi kan podcast aja. Kalau dari cerita dan naskahnya itu baca biar kita tahu ini bagian apa sih yang dibahas. Kalau itu 2, 3 ya. Kalau dari teknis, visual, musik ataupun sinematografi. Kalau dari teknis, visual, musik ataupun sinematografi, nah secara itu nggak bisa juga dibaca. Coba menurut kamu gimana nih dari teknik visual, musik ataupun sinematografinya? Secara visual, film ini clean dan estetik. Shoot rumah mewah versus kontrakan menjadi kontras sosial yang nggak cuma simbolis tapi juga membuat cerita yang ada. Nah, teknik dan musiknya juga nggak over. Ada story yang subtle, tapi pas banget momen-momen yang filmnya itu pas pada adegannya. Oh, dan satu lagi ya, di film ini sound desainnya juga diperhatiin banget tahu sama mereka. So di beberapa bagian film ini justru buat penonton kayak kita ini masih mikir ini bakal kayak mana jalan ceritanya. Untuk teman aku gitu atau itu momen favorit jadi kayak dari kalau dari momen favorit ataupun kutipan yang berkesan kalau menurut teman-teman Apa bagian kalian yang mana? Menurut kalian bagian momen favorit atau kutipan apa sih yang ngena banget di kalian? Pasti kakaknya Kaluna itu, Kaluna. Dia nyuruh Kaluna pulang ke rumah karena semenjak si Kaluna itu pergi dari rumah, mamanya dia itu selalu suka cerita kesukaannya si Kaluna itu kayak aku tuh ikut nyinggung gitu. Aku suka scene yang masih si Kaluna ini menuju ke keluarganya kalau dia tuh udah nggak ada di sekolahnya itu. itu negangin banget sih. Deg-degan Parah. kalau bagian aku itu yang waktu si Kaluna pindah dari apartemen temannya ya kan dia itu bilang kalau orang yang biasa aja itu pemimpin harus tahu diri, itu kayak benar banget ya. Kalau dari aku ada juga nih kutipannya yang Kaluna bilang, gue gak pernah bohong soal perasaan, yang gue bohong itu cuma keadaan. Itu ngena banget sih cuy. Nah, selain itu, film ini juga mengajarkan bahwa Nah, selain itu juga, film ini ngajarin bahwa kebahagiaan itu bukan soal penampilan dari luar, tapi soal kejujuran dan rasa cukup. Gitu loh, ya. Selain itu, film ini ngajarin bahwa bahwa kebahagiaan itu. Jadi, film ini mengajarkan bahwa penampilan itu tidak dari apa. Iya, paham. Selain itu, film ini tidak mengajarkan kebahagiaan dari penampilan luar, tapi dari soal kejujuran dan rasa cukup juga. Dan satu lagi ya teman-teman, dari film ini kita belajar juga bahwasannya kita itu sabar ya. Dan satu lagi ya teman-teman, di film ini kita tuh diajarkan buat tidak selalu jadi orang gitu. Di sini juga Orang yang punya standar sosial, jadi teman-teman di film ini juga selain dari kata yang bilang menurut aku ada beberapa pesan sosial juga, kayak kita itu nggak harus jadi orang yang ada di media sosial itu. Kita tuh udah cukup jadi diri sendiri aja, apa yang kita punya ya udah, jangan jadi orang yang sok sukses gitu loh. Jadi
I know. relate sih buat kita yang lagi relate sih buat orang-orang yang lagi di fase umur 25 sampai 30 tahun di mana semua orang kayaknya udah mapan gitu tapi kenyataannya Iya. Semuanya juga lagi ngos-ngosan, cuma beda cara turunnya aja kan. Yes. Film ini bagus sih, jadi reminder yang lembut tapi ngena banget cuy. Terus siapa? Nah, yang pasti film ini ada plusnya sih ada Pasti ya. iya. Nah, kalau aku menurutku ya plusnya itu actingnya yang kuat, visualnya yang cakep, terus ceritanya yang kena dan pesan moral gitu nyampe gitu loh penonton, jadi gak tanggung gitu bahasanya. Dan mungkin kalau dari Indonesia itu mungkin hubungan satu bagiannya. Kalau dari aku ini mungkin sama hubungan dia dan tapi satu tidak ada sih. Karena menurut aku juga bagaimana caranya apa itu mengambil itu loh buku apa namanya suratannya itu kok bisa meski dia kasih pendapat ini tuh ada nggak sih maksudnya meski ibunya ngasih surat itu nggak dinamain kan sama orang itu Tiba-tiba banget Iya, ada iya. digadai. ya iya Udah ya? Rating dari aku sih 8/10 ya. Kalau dari ceritanya solid banget. Terus pun ceritanya ini relate untuk penonton-penonton muda seperti kita. Kalau dari aku 9/10. Mantap. tinggi ya Iya, karena ini salah satu film Indonesia yang berani bentuk realitas sosial. Karena ini itu ceritanya kayak keras tapi dibungkus dengan ringan gitu loh. I see. kalau aku ngasih di bawah ya di bawah dari Raja Cynthia 8,5. Aku pikir ini film yang bagus, apalagi ini film yang relate banget untuk orang-orang keadaannya sama kayak Luna yaitu Savage Generation. Kalau dari aku sih 8 udah cukup ya karena menurut aku ini worth it ditonton bareng pasangan atau sendiri sambil mikirin hidup. Kalau dari aku sih 8,5 ya. Tambahan nilai karena ini film lokal yang nggak malu-maluin yang kayak biasa. Ya, kalau dari aku sih 8,5 ya di atasnya. Tambahan dari si Angel, tambahan nilai dari si Angel karena ini film lokal yang nggak malu-maluin banget gitu. Kalau rating dari aku 9 sih teman-teman, karena semoga film ini makin banyak dijual. Nah, itu dia review dari kita semua tentang Home Sweet Loan. Nah, teman-teman udah pada nonton belum? Kalau udah, share pendapat kalian di @sini. Kalau mau kasih lagi kasih sini. Udah nonton ya. Mungkin tidak usah dibahas ya, Mbak. Iya. Nah, itu dia review dari kita tentang Home Sweet Loan. Teman-teman udah nonton belum? Iya, Pak. Iya. Enggak. Iya, Mbak. Ya tidur. Dia pakai ini nggak? Pakai kayak itu. Jangan lupa komen di bawah ini. Coba share pendapat kalian di komentar. Enggak sih. Ini masuk YouTube nggak? Di YouTube kita di sini. Share pendapat kalian. Atau kita bikin apa baru lagi? Kita di sini cerita. Kita serius aja coba ke sini. Udah cacingnya pergi aja. Tapi jadinya ini bro.
Nah, itu dia review lengkap kita tentang film Hong Silon. Nah, itu review singkat kita tentang film Hong Silon. Teman-teman udah pada nonton belum? Kalau udah, share dong pendapat kalian di IG kita di @hongsilon. Share pendapat kalian di IG kita @sini. Dan jangan lupa follow podcast ini karena kami dan jangan lupa ikutin jejak kami di Jin. Satu ya. Dan jangan lupa follow kami podcast kami. dan jangan lupa follow podcast kami. Dan jangan lupa follow podcast kami karena kami akan bakalan balik untuk membahas cerita-cerita yang menarik ataupun underrated. Bareng aku Cynthia, Aku Nisa, Aku Angel. aku Elina, aku Safira, dan aku Sipa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. ini